Pupu, ayo pikir ulang. Teman-teman, hari ini saya mau mengajak Anda untuk berbicara tentang rasa. Rasa memang paling mudah kalau terkena langsung dengan indera kita. Misalnya dengan lidah kita, ada rasa asin, ada rasa kecut, rasa panas. Atau demikian juga kalau terkena kulit kita, ada perasaan dingin, ada perasaan pengap dan seterusnya. Namun perasaan juga akan tergelitik ketika kita mendengarkan suara-suara tertentu. Misalnya kita mendengar suara harimau yang mengaum atau suara kuda yang meringkik. Itu semua akan memberikan dampak tertentu dalam perasaan kita. Jadi ada perasaan-perasaan yang secara fisik bisa kita rasakan melalui stimulus pada panca indera kita. Nanti setelah kita terbiasa menggunakan perasaan yang masuk melalui panca indera kita, maka ada perasaan yang lain yang mulai menyelinap. Sehingga kalau kita memberikan perhatian yang lebih, akan terasa sesuatu yang menyerupai perasaan-perasaan itu. Sebagai contoh, saya membayangkan es yang dingin. Akibat dari bayangan tentang es yang dingin itu, lalu saya merasa rasanya dingin. Misalnya saya membayangkan ada di dalam tungku perapian yang menyala. Lalu seolah saya merasa panasnya menerpa wajah saya. Jadi meskipun es atau bara api itu hanya ada dalam pikiran saya, hanya dalam bayangan saya, namun rasa yang diakibatkannya seolah memang hadir betul. Ada rasa dingin, ada rasa panas. Demikianlah ada banyak hal yang kita alami sebenarnya berasal langsung melalui panca indera kita, tetapi sebagian ada pengalaman yang sebenarnya hanya bagaikan permainan di dalam otak kita. Namun dampak yang sama akan datang pada diri kita. Dengan demikian, rasa itu bisa dihadirkan oleh karena stimulus pada panca indera kita, tetapi bisa juga rasa itu dihadirkan oleh karena permainan otak kita. Dengan demikian, kita tahu bahwa perasaan itu bisa datang dari dua tempat. Yang satu dari indera kita, yang lain dari tumpukan memori yang ada di dalam otak kita. Nah, pada kesempatan ini saya mau menekankan betapa tumpukan perasaan yang terekam di dalam kepala kita itu ternyata terkait dengan nama yang kita tempelkan padanya. Misalnya, saya mengatakan es,
maka rasa dingin seolah-olah menerpa saya. Kalau saya bilang, aduh, apinya besar sekali, padahal hanya kata-kata apinya, tetapi ternyata kata api itu sudah membuat memori yang membangkitkan seolah-olah memang ada api di sana. Dengan demikian, antara kata dan rasa itu terkait. Ada banyak pengalaman yang indah, ada banyak pengalaman yang menyedihkan, itu hanya kita dengarkan dengan kata-kata. Namun, seolah kita merasakannya. Sebagai contoh, kalau kita menonton film yang sangat menyentuh hati, atau membaca novel atau romans yang juga sangat memeras air mata kita. Bagaimana mungkin kata-kata itu bisa membuat suasana terbangun, seolah-olah aku mengalami. Dengan demikian, saya mau mengatakan bahwa sebuah kata itu bisa sekedar mengungkapkan data yang tidak memberikan sensasi apapun kecuali hanya menambah informasi, dan kata juga terkait dengan rasa, karena di dalam kata itu menempel perasaan yang bisa dibangkitkannya. Ketika saya mengatakan cerita yang menyedihkan atau cerita yang heroik dari seorang ibu memperjuangkan hidup anaknya, maka kata-kata itu sungguh-sungguh sudah membuat mata saya meneteskan air mata. Dengan demikian, kata memuat berupa data atau berupa rasa. Maka kata perlulah dipahami sebagai sesuatu yang misterius, sebagai sesuatu yang bisa membawa rahmat maupun juga membawa bencana bagi kita. Dalam menggunakan kata, saya bisa membangkitkan semangat seseorang, bisa juga kata itu menghancurkan hidup seseorang. Kata adalah sesuatu yang misterius, sesuatu yang dahsyat. Dia bagaikan biji benih keilahian yang bisa menebarkan kehidupan, namun dia juga bisa berupa berita kematian, karena dia mempangkas setiap semangat untuk hidup kembali, untuk tumbuh kembali. Maka menyadari penggunaan kata menjadi sangat penting, karena melalui kata-kata yang tepat kita bisa membangkitkan diri maupun membangkitkan orang di sekitar kita. Namun dengan menggunakan kata-kata yang salah, kita bisa bunuh diri dan membunuh orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita sayangi. Salam semesta.